didik. Yang pertama itu apa sih pengertian semangat belajar? Semangat belajar adalah dorongan kuat baik dari dalam maupun dari luar yang menggerakkan individu untuk berpartisipasi aktif, tekun dan menunjukkan inisiatif dalam proses pembelajaran. Semangat ini ditandai dengan kesadaran akan urgensi dan keutamaan ilmu bagi kehidupan. Sebagai jalan untuk menjalankan tugas hidupnya, sebagai pemimpin di muka bumi, konsep pendidikan Islam bertujuan untuk mengubah karakter individu dan membentuk insan kamil di mana jasmani dan rohani memiliki keseimbangan. Semangat ini merupakan upaya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Pesan moral yang dapat diambil dari surat Az-Zumar ayat 9, pesan ini menekankan bahwa setiap individu muslim bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas upayanya untuk menjadi orang yang mengetahui atau al-ladzina ya'lamun dan berakal. Sebagaimana disinggung di surat Az-Zumar ayat 9, semangat belajar harus diinternalisasi sebagai pemenuhan kewajiban, bukan sekedar tugas. Kemudian ada konsep sikap apatis peserta didik. Sikap apatis ini diartikan sebagai ketidakacuan atau ketidakpedulian peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran, termasuk tugas, interaksi kelas, dan pencapaian akademik. Sikap ini mencerminkan rendahnya motivasi dan minimnya orientasi masa depan. Adapun hadisnya yang berbunyi, Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kemudian sikap apatis dapat dianalogikan dengan kondisi orang yang tidak mengetahui, ketidakpedulian terhadap ilmu, membuat mereka kehilangan keutamaan dan derajat yang dijanjikan. Sikap apatis memiliki pengaruh negatif yang luas terhadap perkembangan peserta. Yang pertama itu adalah menghambat pencapaian belajar, krisis identitas dan moral, dan gagal menjadi orang yang berilmu lah. Dalam pandangan Islam, sikap apatis adalah kondisi spiritual yang rugi. Orang yang apatis karena ketidakpedulian terhadap ilmu tergolong sebagai orang yang tidak mengetahui dan kehilangan keutamaan dan derajat. Kemudian ada upaya guru untuk mengatasi sikap apatis. Yang pertama ada injeksi nilai melalui taktik terbawi, fokus pada tadabbur atau merenungi makna. Kemudian pembelajaran terintegrasi dan keteladanan. Dan pelatih keterampilan motivasi. Guru dapat mengadakan pelatihan keterampilan belajar dan motivasi yang secara eksplisit menggunakan dasar fisiologis. Program ini bertujuan untuk memberikan landasan spiritual dan teknis praktis bagi siswa yang teridentifikasi pasif. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mendalam mengenai implementasi semangat belajar yang didasarkan pada surat Az-Zumar ayat 9 dan pengaruhnya terhadap sikap apatis di kalangan peserta didik, dapat ditarik bahwa surat Az-Zumar ayat 9 berfungsi sebagai landasan teologis yang sangat kuat dalam menanggulangi sikap apatis. Ayat tersebut secara eksplisit membedakan derajat orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sehingga secara spiritual aktivitas belajar menjadi kewajiban dan ibadah yang menjanjikan martabat tinggi. Nilai ini melalui takdir tarbawi, keteladanan guru, dan bimbingan spiritual berperan dalam memperkuat motivasi siswa, mengubah cara pandang mereka terhadap ilmu dari beban menjadi tujuan hidup, yang pada akhirnya secara signifikan
kesalahpahaman dan ketidakcocokan dalam proses pembelajaran. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila seperti walidaya, wassalamualaikum.